Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat berjumpa kembali para sahabat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan menyapa dan mengajak Sobat Maestro semua untuk kita sama-sama masuk di dalam perenungan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat, kasih setia, penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami. Dan kembali saat ini, kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kami mau membuka hati untuk firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi pengharapan kami. Firman-Mu menuntun kami hidup dalam terang kebenaran. Dari sebab itu, urapi kami semua tanpa kecuali satupun. Sebab dengan urapan Roh Kudus, maka firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan. Urapi juga hamba-Mu yang tanah liat ini, agar hamba dapat menyampaikan berita kebenaran firman-Mu sesuai dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu dan kami sudah membuka hati untuk bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapa, Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam satu perenungan yang berjudul Lawatan Ilahi atau Lawatan Allah. Biasanya orang ketika menghadapi satu permasalahan, pergumulan, menghadapi sakit penyakit atau menghadapi satu penderitaan atau kedukaan, orang itu merindukan ada lawatan-lawatan, ada orang-orang yang menjenguk, memberikan penghiburan, memberikan penguatan dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana Allah, penguasa kerajaan surga, Dia ingin melawat umat manusia di bumi yang pada saat itu hidup dalam kegelapan dan hidup dalam cengkeram daripada maut. Nah, kita akan lihat ketika Allah melawat umat manusia yang ada di bumi ini. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79. Ya, kita akan lihat Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini yang dituliskan oleh Lukas. Ini peristiwa besar yang harus kita renungkan. Bukan saja hanya dalam suasana Natal, tetapi kita perlu mengingat, merenungkan setiap saat. Karena alasan kasih karunia Allah yang akan dinyatakan kepada umat manusia. Sehingga Allah melawat umatnya melalui kehadiran Yesus Kristus. Tujuannya yaitu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Menyinari mereka yang saat itu umat manusia hidup dalam kegelapan. Bukan saja dalam kegelapan, tetapi mereka dalam naungan maut, naungan kebinasaan. Jadi jelas Allah mengetahui bahwa manusia perlu
mendapatkan lawatannya, mengalami sentuhan kasih-Nya, agar mereka tidak terus hidup dalam kegelapan dan mereka dibebaskan dari naungan maut. Dan juga dikatakan di dalam ayat 79 bagian B, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Mengarahkan kaki, mengarahkan tujuan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini kepada jalan damai sejahtera. Nah, itulah tujuan utama dari Allah melawat umat manusia. Kita akan melihat peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu dan jangan sampai hal ini terlupakan. Kita yang saat ini hidup dalam kegelapan oleh berbagai permasalahan, oleh berbagai pergumulan, seolah-olah jalan sudah tertutup, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hati kita penuh dengan gundah gulana menghadapi situasi kondisi yang mana hari-hari ini pandemi juga makin meningkat lagi. Banyak orang terpapar COVID. Ini sedang melanda, ini sedang terjadi. Nah, kita akan mengingat kapan dan bagaimana Allah melawat umat manusia di dalam dunia ini. Di dalam Lukas 2 ayat 8, mulai ayat 8 sampai dengan 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan ada berita sukacita kepada siapa? Kepada para gembala. Gembala adalah gembala domba, adalah pekerja-pekerja yang sedang melakukan tugas pekerjaannya. Bukan saja di siang hari, tetapi di malam hari pun para pekerja itu bekerja dengan giat, dengan penuh tanggung jawab. Dalam malam yang gelap, dalam suasana musim yang dingin. Ya, dikatakan di sana tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Tiba-tiba. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang betul-betul mengejutkan, tanpa direncanakan dan diketahui sebelumnya oleh para gembala itu. Tetapi memang itu sudah dirancangkan dan dinubuatkan akan lawatan Allah ke dalam dunia melalui kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Allah sudah berencana. Tetapi manusia tidak tahu kapan itu terjadi. Sehingga Lukas menuliskan tiba-tiba malaikat Tuhan dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ketika kemuliaannya dinyatakan menyinari kehidupan para pekerja itu, mereka mengalami satu kegentaran. Kenapa gentar? Karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah mereka alami sebelumnya. Nah, di dalam ayat yang ke-10, Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah lawatan Allah kepada manusia. Yang mana saat itu manusia hidup dalam kegelapan. Hidup dalam naungan maut. Dan tujuannya yaitu memberikan penerangan bagi umat manusia. Agar mereka tidak tetap tinggal dalam kegelapan. Berita ini adalah berita sukacita. Ibu bapak saudara terkasih, perlunya kita terus mengingat bahwa Allah melawat umatnya. Mengunjungi umatnya melalui kasih-Nya. Karena kasih-Nya, karena alasan kasih-Nya.
Sehingga 2000 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lahir juru selamat. Yang mampu menyelamatkan seluruh bangsa. Puji syukur kepada Tuhan. Allah melawat dunia melalui Yesus sebagai juru selamat. Dan kalau kita lihat, Ibu Bapak Saudara terkasih, di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-12, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Untuk apa? Menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itulah pernyataan dari Sang Juru Selamat. Juru Selamat menyatakan, "Akulah terang dunia." Puji syukur kepada Tuhan. Mungkin saat ini pemikiran kita dalam kegelapan, pemikiran kita dalam kebuntuan, menghadapi berbagai-bagai pergumulan yang sedang terjadi dan menghadang. Kita menghadapi sesuatu yang sulit sekali untuk dipecahkan oleh pemikiran kita. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pertimbangan kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ibu Bapak Saudara terkasih, mari kita mengingat ulang. Allah melawat umatnya, mengirimkan juru selamat. Dan Sang Juru Selamat itu menyatakan, "Akulah terang dunia." Ingin memberikan pencerahan, ingin memberikan penerangan ketika mereka hidup dalam kegelapan dan hidup dalam cengkeram atau naungan maut. Dikatakan, "Barang siapa mengikut aku." Undangan, ini adalah undangan Sang Juru Selamat. Dia mengatakan, "Barang siapa mengikut aku, jaminannya ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita ikuti dia. Mari kita ikuti Yesus. Mari ikuti pengajarannya. Mari ikuti firman-Nya. Mari kita renungkan kebenaran firman-Nya. Sebab melalui firman-Nya, Dia menuntun kita. Dia membuka pikiran kita. Dia membuka pencerahan bagi kita. Sebab firman-Nya itu akan menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga Daud dia katakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Itu Daud mengakui. Kenapa bisa mengakui? Karena Daud mengalami terang daripada firman-Nya, mengalami tuntunan daripada firman-Nya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, pengikut Juru Selamat, merenungkan apa firman-Nya, dia akan memiliki terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup. Terang itu menjadi milik kita. Puji syukur kepada Tuhan. Memberi hidup dalam terang, membebaskan hidup dari kegelapan, membebaskan hidup dari kebuntuan. Seringkali kita menghadapi kebuntuan, tetapi puji Tuhan, kembali lawatan Allah, lawatan ilahi, memberikan kepada kita penerangan, memberikan kepada kita pencerahan. Dan kalau kita renungkan, sebelum Yesus yang adalah Juru Selamat kita kembali naik ke surga, kembali ke rumah Bapa, Dia memberikan pesan kepada orang-orang yang percaya, kepada para pengikutnya, kepada mereka yang hidup dalam tuntunan
terang firman-Nya, kepada mereka yang memiliki terang hidup, Tuhan memberikan janji. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Juru Selamat memberikan damai sejahtera. Yesus yang adalah bukti kepedulian lawatan Allah bagi dunia. Ketika dia hendak pulang ke rumah Bapa di surga, dia kembali kepada kerajaan surga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu pribadi yang berasal dari surga, datang ke dalam dunia, menerangi umat manusia, memberikan petunjuk dan tuntunan agar manusia hidup di dalam terang. Dan sudah waktunya dia harus kembali ke surga. Sudah barang tentu untuk dia kembali ke surga setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, yang merupakan satu puncak misi daripada Allah, yaitu mengalami kematian dan kebangkitannya. Puji syukur pada Tuhan. Nah, ketika dia mau saatnya naik ke surga, dia katakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini janji yang diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang hidup dalam kebenaran, kepada mereka yang menjadi pengikut Kristus. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Ini warisan. Warisan yang Yesus berikan. Apa? Damai sejahtera. Supaya apa? Manusia yang hidup dalam dunia ini dapat menjalani hidupnya dalam damai sejahtera Kristus. Nah, ini yang perlu kita alami. Sekalipun kita menghadapi badai kehidupan, kesulitan kehidupan, pergumulan yang begitu berat, tetapi kita dapat melaluinya hari demi hari di dalam terang firman-Nya, di dalam nikmat damai sejahteranya. Nah, ini dampak dari lawatan Allah. Allah melawat umat manusia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu warisan. Damai sejahteraku, damai sejahtera yang aku miliki, ku berikan kepadamu. Wah, ini membuktikan bahwa damai sejahtera yang dari Allah berbeda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Maka dia katakan, apa yang kuberikan tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Puji syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera yang beda kualitasnya, ibu bapak saudara terkasih. Mungkin dunia bisa memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, tapi sifatnya sementara. Berbeda kualitasnya dengan apa yang Juru Selamat berikan. Sehingga dia katakan, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ketika kita merenungkan lawatan Allah yang 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, itu membangkitkan gairah, membangkitkan sukacita bagi kita, menggantikan kegelisahan dan kegentaran hati kita dengan penuh pengharapan. Karena Allah telah melawat umatnya, umat manusia, yang mana saat itu mereka hidup dalam kegelapan, yang mana saat itu mereka hidup dalam naungan maut. Allah datang
melawat umat manusia. Dan dikatakan, barang siapa mengikut aku, barang siapa mengikut teladanku, barang siapa mengikut ajaranku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup. Itu pernyataan yang Yesus utarakan. Ia akan mempunyai terang hidup. Dan sebelum Yesus naik kembali ke surga, dia memberikan warisan damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera yang juru selamat miliki, Yesus Kristus yang miliki, itu damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sehingga apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ibu bapak, sobat terkasih, biarlah kita merenungkan dan mengingat ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Dan kita perlu menikmati damai sejahtera ini dengan cara kita menjadi pengikut Kristus. Hidup di dalam terangnya, maka kita dapat menikmati damai sejahtera yang berbeda kualitasnya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Yesus sumber damai sejahtera surgawi, menggantikan kegelisahan dan ketakutan dengan damai sejahtera. Sebab itu bersyukurlah dan bersukacitalah, karena Allah melawat umat manusia. Bersyukurlah dan bersukacitalah, karena kita percaya dan kita tetap setia menjadi pengikut Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Jangan sampai kegelisahan dan kegentaran menggeser iman pengharapan kita. Tetapi sebesar apapun badai kehidupan yang sedang kita hadapi, tetap kita percaya, tetap kita berjalan dalam terang, tetap kita berjalan dalam damai sejahteranya. Puji syukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menggantikan kegelisahan, kegentaran hatimu dengan sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini. Tuhan memberkati perenungan kami sebab kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Dan Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami, yang memberikan hikmat bagi kami, yang memberikan pengharapan bagi kami, yang memberikan penghiburan bagi kami. Sehingga sekalipun badai kehidupan saat ini kami alami, kami hadapi, tetapi kami tetap berpegang akan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah tuntunan bagi kami yang membawa kami mampu menghadapi kehidupan badai yang sedang menghadap. Tuhan akan bukakan jalan dan Tuhan menggantikan kegelisahan dan kegentaran menjadi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.